Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zikri Muhammad Aksa dari jurusan Teknik Industri. NIM saya 20015966023. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral garis, di mana di dalam video ini ada contoh soal, teori, dan penerapan di dunia nyata. Perkenalkan, nama saya Zikri Muhammad Aksa. Di sini saya akan menjelaskan arti dari integral garis. Yang pertama, integral garis adalah integral yang dihitung dengan mengevaluasi fungsi yang hendak diintegralkan sepanjang seatas kurva. Fungsi yang hendak diintegralkan mungkin adalah sebuah medan skalar atau medan vektor. Nilai dari integral garis adalah jumlah dari nilai medan pada semua titik pada kurva, dibobotkan dengan suatu fungsi skalar pada kurva, biasanya panjang busur, atau pada medan vektor, hasil kali skalar dari medan vektor dengan vektor diferensial pada kurva. Pembobotan ini membedakan integral garis dengan integral yang lebih sederhana pada suatu selang. Banyak rumus sederhana dalam fisika, contohnya W sama dengan F kali S, memiliki analogi kontinu alami yang berbentuk integral garis, yaitu W sama dengan integral F kali ds. Integral garis dapat digunakan untuk menghitung kerja yang dilakukan pada benda yang bergerak dalam medan listrik atau gravitasi. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangannya integral. Dalam sejarah matematika, integral lebih dikenal dengan antidiferensial atau yang dikenal juga sebagai antiturunan. Dengan kata lain, integral adalah kebalikan dari turunan. Baik integral maupun diferensial, keduanya merupakan bagian dari ilmu kalkulus dalam matematika. Menurut sejarah, tokoh yang mengembangkan dan memperkenalkan konsep diferensial dan antidiferensial, yaitu integral dalam ilmu matematika, adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, atau lebih dikenal Leibniz. Lambang integral seperti cacing berdiri dahulunya dikenal dengan notasi Leibniz, karena Leibnizlah yang memperkenalkan konsep integral dalam matematika. Lambang integral seperti ini diambil dari huruf pertama Leibniz, yaitu huruf L. Namun pada zaman dahulu orang menuliskan huruf L dalam bentuk yang indah. Sejarah ilmu matematika berkembang dari abad sebelum Masehi sampai abad sesudah Masehi, juga sampai sekarang zaman modern. Ilmu tentang integral mengalami perkembangan yang cukup bagus, dari integral yang dikembangkan oleh Leibniz pada abad sesudah Masehi sampai integral yang dikembangkan oleh Hertzsprung Kurzweil zaman modern sekarang ini. Menurut sejarahnya, orang yang tercatat pertama kali mengemukakan ide tentang integral adalah Archimedes, seorang ahli matematika bangsa Yunani yang berasal dari Siracusa tahun 287 sampai 212 Masehi SM. Ia menggunakan ide itu menghitung luas daerah lingkaran, daerah yang dibatasi parabola dan tali busur, dan sebagainya. Hitung integral merupakan metode matematika dengan latar sejarah yang cukup unik. Banyak ilmuwan matematika maupun non-matematika yang berminat terhadap perkembangan matematika hitung integral, diantaranya contoh Archimedes, seorang fisikawan sekaligus matematikawan dari Yunani pada abad kedua sebelum Masehi. Archimedeslah mengemukakan ide penjumlahan untuk menentukan luas sebuah daerah tertutup dan volume dari benda putar. Di antaranya adalah rumus lingkaran, luas segmen parabola, volume bola, dan lain-lainnya. Yang kedua ada Isaac Newton, seorang matematikawan sekaligus fisikawan dari Inggris. Isaac Newton dan Leibniz dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, meskipun bekerjanya sendiri-sendiri, telah mengemukakan hubungan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Walaupun konsep luas daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup atau integral tertutup telah lebih dahulu diketahui, tapi Isaac Newton dan Leibniz merupakan tokoh terkemuka dalam sejarah kalkulus, sebab mereka mampu mengungkapkan hubungan yang erat antiderivatif dengan integral tertentu. Hubungan ini dikenal dengan teorema dasar kalkulus. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus dari integral garis. Yang pertama, jika persamaan suatu kurva C di bidang Z sama dengan 0 diberikan oleh Y sama dengan fx, maka integral garis dihitung dengan mengganti Y sama dengan
X sama lalu dy sama dengan f aksen x dx pada fungsi yang diintegralkan untuk memperoleh integral tertentu. Berikut rumus integral pertama adalah integral p x fx kurung dx tambah q x fx lalu f aksen x dx yang kemudian dapat dihitung dengan cara biasa. Dengan cara yang sama, jika C diberikan oleh persamaan X sama dengan G, GY, maka DX, G aksen Y, G aksen Y, DY yang diintegralkan garisnya menjadi P buka kurung GY, Y kurung G aksen Y, DY, G aksen Y, DY tambah Q GY, Y, DY. Jika C diberikan dalam persamaan parameter bentuk X sama dengan integral T, Y, VT, maka integral garisnya menjadi P integral T, lalu B, T, tutup kurung, integral aksen T, DT, tambah Q, integral T, VT tutup kurung V aksen T dt di mana T1 dan T2 masing-masing menyatakan nilai T yang bersesuaian dengan titik A dan B. Kombinasi dari metode di atas mungkin digunakan dalam perhitungan. Cara yang sama digunakan untuk menghitung integral garis panjang kurva ruang. Ya, sekarang kita akan membahas menghitung integral garis, yang dimana integral garis ini bisa disebut juga integral kurva. Soalnya di sini bisa dibaca C adalah kurva RT 3TI T pangkat 3 batasnya 0 sampai 1. Pertama, kita mencari DS terlebih dahulu. DS kita masukkan D, ini kita anggap sebagai X, ini sebagai Y. Kemudian 3T per DT kurang 2 tambah DT pangkat 3 per DT, ini nilai-nilainya. Kemudian kita turunan dari 3T yaitu kan 3 ada pangkat 2 nya di sini. Kemudian 3T pangkat 2 DT. Pangkat 2. Kemudian itu 3 pangkat 2 adalah 9. 3T pangkat 2 adalah 9 T. Sorry, ini lupa. Pangkat 2. Berarti ini 4 DT. Kemudian kita bisa sederhanakan ini menjadi 3 1 plus T4 DT. Jadi ini integral ini berarti 3T pangkat 3 tambah T pangkat 3 dikali DS nya
pangkat 4 dt. Kan hasil turunan di sini diturunin 3 pangkat 3 itu kan 27, berarti 27 T pangkat 3 ditambah T pangkat 3 tambah T pangkat 3. Ini berarti 28 T pangkat 3 dikali 3 1 plus T pangkat 4 dt lalu 28 karena ini konstan dan konstan ya. Terus kita sebelum langkah selanjutnya jadi 28 31 T pangkat 3 1 ditambah T pangkat 4. Ini merupakan nilai U. Jadi U adalah 1 tambah T pangkat 4. Jadi DU adalah 4 T pangkat 3 dt. Ini dt. Habis itu apa namanya, setelah kita dapat nilai ini, ini dulu, du per 4 sama dengan T pangkat dt. Ini kan kalau kita tekankan di sini 28 integral 0 dari 1. Nilai U nya 1/2 du. Kemudian ini hasilnya menjadi berapa sih? 3 7 ini kan tidak boleh menjadikan 01 lagi, kita ubah perhitungan yang ini. 0 kita masukkan di T, 0 kan tambah 1 sama dengan 1, berarti 1 atasnya 1 kita masukinnya 1 ditambah 1 ditambah 1 dan 2. Terus kemudian satu per 2 du, kemudian integral U 1/2 dari ini kan 3/7 tetap, kemudian integral garis U 1 pangkat 2 itu adalah 2/3 U pangkat 2/3 batasnya 2 dan 1, batas atas dan batas bawah. Jadi strategia kita hitung adalah 14 2 3/2 min 1. Ini hasilnya. Kenapa bisa dapat hasil ini? Kita menggunakan rumus integral, yaitu rumusnya U pangkat n du 1 per n plus 1 u n plus 1 k
Ini rumusnya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih jika ada masalah mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nama saya Zikri Muhammad Aksa dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 200159623. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh penerapan integral di dunia nyata. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Yang pertama diantaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja, banyak bidang lain yang menggunakan integral, seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh pada bidang konstruksi. Integral digunakan untuk menentukan luas dan volume dari bangunan yang ingin dibangun. Selain itu, integral juga dipakai dalam pembuatan bangunan tinggi agar bangunan tersebut kokoh. Untuk yang kedua, pada penerbangan, integral dipakai untuk menentukan ketinggian maksimum pesawat pada suatu tertentu yang tergantung dari tekanan udara. Selain itu, para perakit mesin juga menggunakan integral untuk membuat aplikasi dari mesin-mesin yang handal pada pesawat dan mesin-mesin lainnya. Untuk bendungan, integral digunakan untuk menentukan gaya pada bendungan tersebut. Lalu, untuk bidang kedokteran, berperan pada saat penentuan lokasi koordinat penembakan laser. Pada kalkulus integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lainnya. Contohnya, kita dapat mengukur volume tumor. Kalau pasca penembakan laser volume menurun, maka operasi berhasil. Lalu untuk aplikasi integral yang kedua adalah untuk mengukur fungsi pergerakan kulit tumor setiap waktu. Tujuannya agar setelah tumor hilang, laser tidak ditembakkan lagi karena takut merusak organ. Selanjutnya, pada bidang ekonomi, yang pertama untuk dapat diterapkan dalam bidang ekonomi. Misalnya dalam integral tak tentu digunakan menghitung fungsi total, dan dalam integral tertentu digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Jika diketahui fungsi demand dan supply suatu barang, operasi hitung integral dapat dipakai untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen pada saat market equilibrium atau pada tingkat target tertentu. Selanjutnya, penerapan integral pada bidang ekonomi yang lainnya untuk mencari fungsi biaya total, mencari fungsi penerimaan total dari fungsi, penerimaan marginal, mencari fungsi konsumsi dan fungsi konsumsi marginal. Berikut penerapan integral dalam dunia nyata. Terima kasih. Untuk sumber yang saya gunakan ada dari jurnal internasional maupun nasional, lalu ada buku pula dari perpustakaan. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.